Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anak ibu kelas 8 yang berada di rumah tentunya. Di sini kita akan memulai pelajaran kita bahasa Indonesia kelas 8 tentunya. Kamu semua sudah memiliki buku paket pastinya kan di rumah yang sudah dibagikan dari pihak sekolah. Kamu buka buku paket kamu pelajaran pertama atau bab pertama, yaitu tentang berita seputar Indonesia. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu apa itu berita. Berita adalah informasi tentang sebuah peristiwa yang terjadi atau peristiwa yang terkini sedang terjadi. Kamu buka yang bagian pertama, yaitu pada era sekarang berita menjadi menu utama kita. Bukan hanya ibu aja, kamu juga pastinya, tentang berita yang terjadi baik di sini, di sekolah, di rumah kamu, atau di mana saja yang dapat menimbulkan sebuah berita. Berita terdapat di mana saja, baik itu di televisi, di koran, di radio, atau yang terjadi pada diri kamu di rumah. Misalnya terjadi sebuah peristiwa apa gitu. Pastinya pemahaman terhadap struktur dan kaidah teks berita memudahkan kita dalam mengelola menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Setiap berita pasti ada manfaatnya, nggak mungkin ada berita tanpa ada manfaat. Pasti semuanya tahu. Di sini kita akan akan membuat unsur-unsur berita. Kamu buka buku kamu halaman berikutnya, yaitu tentang unsur-unsur berita. Kamu buka halaman 3, di situ ada unsur-unsur berita, yaitu peristiwa yang terjadi. Kamu baca ini, peristiwa apa yang terjadi, lalu siapa yang mengalami peristiwa tersebut, lalu di mana peristiwa itu terjadi, kemudian kapan peristiwa itu terjadi, terus mengapa peristiwa itu bisa terjadi, lalu bagaimana proses terjadinya sebuah peristiwa. Itu dia yang disebut dengan berita. Kita tahu kapan, di mana, apa, terus mengapa itu semua bisa terjadi. Itulah dia dalam unsur-unsur berita dalam sebuah berita. Kemudian kamu bisa buka lanjut buku kamu tentang meringkas atau menyimpulkan sebuah berita. Setelah kamu mempelajari tentang unsur-unsur berita, di peristiwa apa yang terjadi, siapa yang mengalami peristiwa itu, di mana, kapan, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana proses terjadinya, kamu dapat meringkas atau menyimpulkan sebuah berita. Di sini bisa kamu lihat halaman selanjutnya, yaitu ringkasan berita. Perhatikan kembali cuplikan teks berikut ini. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkutan barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15/11. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Nah, dalam teks tersebut merupakan ringkasan dari berita tentang kondisi pelabuhan Merak menjelang Lebaran. Lalu, teks tersebut disusun berdasarkan unsur-unsur pokoknya. Bagaimana yang telah kita ketahui bahwa unsur-unsur berita dapat kita pahami dengan cara mengajukan 6 pertanyaan yang tadi. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa bisa terjadi. Keenam kata tanya itulah yang dapat memadukan kita di dalam menemukan unsur-unsur berita tersebut. Peristiwa mengetahui unsur-unsur berita itu akan memudahkan kita saat meringkas sebuah berita. Mungkin hanya ini aja yang Ibu jelaskan sedikit. Selanjutnya kamu bisa baca buku kamu bab pertama dari halaman pertama sampai dengan halaman 23. Kamu baca bab pertamanya sampai halaman 23, lalu Ibu di situ akan membuat sebuah penugasan untuk kamu, yaitu di mana tugas kamu yang pertama, buatlah sebuah
kabar berita atau sebuah peristiwa yang sedang terjadi di sekitarmu, di sekitar daerah rumahmu. Yang kedua, apa guna dari berita yang sudah kamu buat tersebut? Gunanya ya, apa guna berita tersebut? Yang ketiga, sumber informasi dari mana berita yang kamu rangkum tersebut, yang sudah kamu tulis tadi itu dari mana sumbernya? Lalu apa kelebihan dari informasi yang kamu buat dari televisi dibandingkan dengan informasi dari koran? Perbandingan ya antara televisi dengan koran, apa kelebihannya? Lalu sebutkan aspek-aspek yang harus kamu perhatikan dalam menyunting sebuah berita. Mungkin hanya itu aja penugasan dari Ibu. Nanti kita akan lanjut lagi untuk WA selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.